Madura United menjadi klub Liga 1 pertama yang mengumumkan rehat dari aktivitas sepak bola sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sore ini sudah bergabung kita dengan Presiden Madura United, Aksanul Kossasih. Selamat sore Pak Aksanul. Selamat sore Putri. Terima kasih Bapak atas waktu Anda. Pak Aksanul, apa bisa dijelaskan kepada kami di sini? Apa maksud pernyataan rehat dari aktivitas sepak bola Pak Aksanul? Putri, ini sesuatu yang normal dilakukan oleh Madura United. Bahwa itu ada dalam arti kita tidak melihat ada pergerakan ke arah yang lebih baik dalam hal kompetisi ini. Madura harus ngambil sikap gitu. Karena ini nggak bagus bagi psikologi pemain. Jadi hal-hal yang perlu saya selamatkan adalah psikologi pemain Madura United. Karena mereka ini kan berlatih tanpa kejelasan. Ya, kalau di dalam ilmu psikologi itu ada istilah emotional reasoning. Ada rasa marah, ada rasa sedih, ada rasa ketidakpastian. Walaupun mereka berlatih secara giat, itu tidak akan memperbaiki hal-hal hati dan perasaannya. Sehingga saya telepon kepada pelatih, saya kasih tahu kepada manajer, karena untuk menyelesaikan hal ini satu adalah berkumpul dengan orang-orang yang dicintai. Hanya itu. Sehingga kita meminta, saya telepon pelatih, saya telepon manajer agar mempertimbangkan hal ini, dan pelatih itu, tapi dengan syarat saya sampaikan, pelatih sebelum melepas pemain untuk berlibur dengan keluarganya, kembali ke keluarganya, pelatih harus mempersiapkan sejumlah program-program latihan setiap hari yang dikirim lewat video kepada klub. Setiap menyelesaikan kesedihan pemain, emosi pemain, psikologi pemain yang sedang down saat ini, itu dia cuma satu, kumpul dengan orang-orang yang dia cintai. Sehingga dia merasa refresh, dia merasa senang, dia bisa sampaikan hal-hal apa yang terjadi, perasaannya dia bisa tumpahkan kepada anak istrinya. Nah, itu sehingga ini mudah-mudahan ya, walaupun kecil cara Madura United ini menyelamatkan paling nggak suasana hati para pemain kami. Pak Aksanul, seberapa besar dampak peristiwa kemarin terhadap kondisi psikologis pemain sebenarnya? Peristiwa Kanjuruhan kemudian Presiden meminta penghentian liga itu. Madura United pasti berhubungan dengan pemain Persija, Arema, Persebaya, Neo, semua klub pasti saling berkomunikasi. Mereka pasti mengalami satu hal yang berbeda dari yang biasa sebelumnya. Mana ada orang meninggal, ratusan orang meninggal diakibatkan karena sepak bola, di mana dia berada di dalamnya. Inilah yang ingin saya selesaikan dulu permasalahan internal para pemain. Mungkin caranya kecil, tapi ini penting. Jadi itulah mudah-mudahan ini ada dampak. Apakah ini juga salah satu cara atau bentuk protes Madura United, Pak Aksanul? Ini normal, saya katakan. Mengenai protes saya, begitu kita tidak selalu ada kepastian, hal-hal yang membuat kita tenang menjadi harapan ke depan, di mana polemik ini semakin liar kemana-mana, kita harus menyelamatkan apa yang kita punya. Kita harus mengambil langkah untuk menyelamatkan di lingkungan kita sendiri. Tapi kita tidak melihat ada sesuatu hal ini bisa cepat. Begitu ini saling serang, medsos saling menyalahkan, kemudian tidak ada satupun yang masih merasa bertanggung jawab, terus nunggu pihak kepolisian mentersangkakan atau nunggu hal-hal yang seperti ini. Ini kan berat buat pemain. Buat klub juga berat. Tapi dalam 24 jam ini juga bisa dihandle secara psikologis ya, bukan tragedinya. Tragedinya mungkin butuh waktu lama. Tapi secara psikologis, secara isu di medsos itu bisa dikontrol langsung, itu mungkin bisa cepat selesai. Mana ini terkendali. Gitu. Kalau sekarang kan nggak semua saling menyalahkan. Supporter sekarang malah marah karena disalahkan. Polisi juga disalahkan. Semua disalahkan, terus kemudian mereka beranggapan ini salah semua. Ini kesalahan kita semua. Kan nggak begitu. Iya. Nggak begitu.
Pak Hasanul, Anda juga melihat bahwa di sini organisasi ya, terutama PSSI, Anda melihat sama sekali tidak menunjukkan gestur atau langkah untuk perbaikan. Sejauh ini kita sudah sepekan peristiwa ini terjadi. Ya itu salah satunya. Saya mau komentar banyak tentang hal ini, nanti ditanggapi berbeda gitu. Padahal ini kan saya fokus terhadap tragedi di sepak bola, bukan kecelakaan atau tragedi yang kita bisa cek. Jadi menurut Anda harus ada upaya yang lebih keras lagi yang saat ini mungkin Anda sebagai salah satu presiden klub Liga 1 belum melihat itu? Ya, saya melihatnya itu belum. Karena semua tunggu, semua saling lempar bahwa ya yang pasti begini, yang pasti ini terjadi stadion lingkungan sepak bola yang berada di bawah naungan federasi. Itu yang pasti. Iya, betul. Nah, silakan terjemahkan sendiri apa yang harus dilakukan. Ini tidak terjadi di jalanan, ini tidak terjadi di rumah, ini tidak terjadi di tempat latihan. Ini terjadinya di stadion saat pertandingan yang berada di bawah kontrol federasi. Itu aja. Ada kemudian sekarang muncul desakan publik kepada Ketua PSSI untuk mundur dan mosi tidak percaya kepada PSSI. Bagaimana stance atau posisi Madura United atas ini? Ya, kita posisinya kemarin di dalam saya jelas ya. Kita hanya ingin mempertegas maksud, bukan menyebutkan seseorang atau kelompok tertentu. Saya ingin ada respect saja terhadap 131 nyawa yang tidak ada. Harus ada respect. Harus ada. Itu harus dihargai ini. Bukan kemudian mencari kesalahan terus dilempar ke sana ke sini. Tapi respectnya apa? Respect dalam hal sepak bola. Respect terhadap sepak bola, respect terhadap korban, respect terhadap keluarganya. Dan ini di bawah naungan federasi, tidak di bawah siapa-siapa. Baik. Apakah betul ada kemudian gerakan untuk menggalang KLB? Enggak, saya tidak setuju itu. Tidak setuju? Anda tidak setuju? Itu tidak menyelesaikan masalah. Oke, itu mosi tidak percaya pun saya tidak setuju. Kalau misalnya teman-teman PSSI tidak mau legawa untuk mundur, ya tidak apa-apa. Mereka juga punya hak untuk mengekspresikan tanggung jawab yang dimaksud jawab dengan cara ya silakan selesaikan. Tapi jangan liar seperti sekarang. Ini kan sudah 2 hari masih aja semua, entah itu dari pihak lain, pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki tujuan tertentu, udah masuk ini. Mestinya kan dikontrol dari awal. Seandainya kan sama misalnya, saya yang bertanggung jawab terhadap hal ini, saya akan selesaikan bla bla bla. Itu selesai. Karena tanggung jawab belum tentu salah. Bertanggung jawab itu belum tentu salah. Salah itu nanti urusannya pihak TGITF yang dibentuk Pak Presiden sekarang itu. Tapi tanggung jawab itu meyakinkan kepada korban dan keluarganya dan seluruh stakeholder sepak bola, ada yang untuk memperbaiki dan ada yang akan melakukan sesuatu langkah-langkah hal ini agar tidak berulang. Kan itu sebenarnya yang diharapkan oleh kita. Baik, Pak Hasanul, kita semua berharap ini semua kemudian dilakukan sebaik-baiknya untuk memperbaiki kondisi atau suasana persepak bolaan tanah air gitu ya. Terima kasih Pak Hasanul. Sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia.